Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita mau membahas tentang laporan keuangan Ramayana atau RALS ya, emiten RALS di kuartal kedua tahun 2023 ini. Nah, seperti kita ketahui atau kita lihat ya pada layar, ini adalah salah satu dari laporan keuangan di mana menunjukkan laporan laba rugi untuk periode per 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023. Nah, kalau dari laporan keuangan yang ada disampaikan bahwa sepertinya RALS ini atau emiten Ramayana ini mengalami penurunan penjualan ya atau revenue-nya menurun. Nah, cuman penurunan itu tidak terlalu besar kalau saya lihat. Sedangkan labanya berdampak juga karena menurun penjualannya, maka secara otomatis labanya juga menurun. Tetapi yang perlu dicermati di sini, Ramayana sebenarnya mencoba mampu meminimalisir beban-beban yang ada. Ya, kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama, beban operasional sepertinya tidak terlalu naik signifikan. Artinya di sini RALS mampu mengurangi bebannya ya. Nah, sedangkan memang problem saat ini Ramayana adalah ada di penjualan. Karena penjualannya menurun, ini mungkin juga karena banyaknya saingan-saingan baru, level-levelnya adalah level UKM dan juga yang memanfaatkan teknologi digital atau penjualan secara online. Nah, meskipun Ramayana juga sudah gencar melakukan penjualan online, tapi mungkin perlu dilakukan beberapa terobosan seperti membuat suatu ekosistem penjualan dengan berkolaborasi mungkin dengan perusahaan-perusahaan lain sehingga aliran uang dari pelanggan itu berputar pada ekosistem itu saja. Nah, dampak laporan keuangan semester pertama atau kuartal kedua di 2023 ini terlihat pada sentimen pasar ya. Nah, di pasar modal sendiri hari ini saham Ramayana diperdagangkan turun ya. Turun cukup lumayan, menyentuh angka Rp565 per lembar saham dan masih dalam tren penurunan jika kita melihat pada candle harian ya atau chart dengan candle harian. Nah, menurut saya ini masih tolerable, artinya kalau kalian adalah orang yang masih mempercayai kinerja RALS ke depannya, artinya sampai dengan akhir tahun 2023 ini, maka sebenarnya ini adalah waktu yang cukup oke untuk melakukan pembelian karena dalam kondisi downtrend. Nah, cuman harus hati-hati ya, harus hati-hati. Kenapa? Apakah dalam nanti kuartal ketiganya di bulan September ini sudah menunjukkan angka pembalikan, artinya penjualannya lebih meningkat dan sebagainya. Kalau di kuartal ketiga nanti kemungkinan RALS mencetak revenue lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, maka diprediksi sebenarnya di akhir tahun itu RALS juga bisa mencetak pendapatan lebih tinggi juga. Ini dikarenakan kalau di akhir tahun selalu ada season atau selalu ada periode atau masa untuk penjualan Natal dan libur tahun baru. Nah, mengingat Ramadan atau Idul Fitri sudah lewat, kemudian anak sekolah juga sudah lewat, maka momen-momen penjualannya pun bergantung pada itu. Nah, tentu tadi kembali lagi kalau dari kami melihat saat ini RALS harus bisa menciptakan ekosistemnya di mana uang pelanggannya berputar pada ekosistem tersebut. Nah, itu sekilas mengenai analisa RALS. Bagi Anda yang masih percaya dengan kinerjanya, silahkan buy dan silahkan mengkoleksi karena ini masanya downtrend. Tapi
wait and see menurut saya ya, karena melihat nanti kinerja kuartal ketiganya. Itu dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.